Oke, Kak Akbar, aku mau nanya dong, kalau jurusan ini tuh secara garis besar seperti apa sih, Kak? Jadi teknologi di pertanian itu sebenarnya saya jelaskan dulu ya, sangat berbeda sekali dengan Fakultas Pertanian. Jadi teknologi industri pertanian itu berada di Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Nah, itu Hmm. sangat berbeda sekali dengan Fakultas Pertanian. Pastikan Hmm. kebanyakan mahasiswa atau mahasiswa baru atau orang awam itu mengiranya teknologi industri pertanian itu berada di Fakultas Pertanian UGM. Nah, sebenarnya Iya. itu uh, sangat berbeda dan keilmuannya juga berbeda karena di teknologi industri pertanian itu mempelajari rekayasa sistem, terus teknologi dan manajemen. Nah, ini kebetulan sekali di teknologi industri pertanian UGM itu sudah terakreditasi ABET dari Amerika, yaitu Accredited Board Engineering and Technology. Nah, itu menjadi salah satu akreditasi internasional yang dimiliki oleh IPB juga ada, UGM juga, gitu. Jadi untuk keilmuan garis besarnya sendiri itu menerapkan disiplin ilmu mengintegrasikan antara rekayasa sistem, manajemen dan teknologi Kak. Dan Hmm. untuk mata kuliah untuk keilmuan sendiri itu lebih banyak itu perhitungan dan manajemen Hmm. ekonomi seperti itu Kak. Lebih tepatnya sih seperti teknik industri, cuma kami itu mempelajarinya untuk bahan agroindustri, bahan pertanian seperti itu. Oke, jadi ternyata lumayan beda ya sama jurusan pertanian gitu ya. Pasti Ya, dominan fisika, Kak, kalau teknologi gitu. ya, lebih banyak ke kalkulus juga ada, matematika, terus apa lagi ya. Untuk biologinya lebih sedikit Kak, malah satu SKS yaitu mikrobiologi dasar seperti itu, Oh, sama mikrobiologi industri gitu. oke. Oke, pasti jadi apa ya pencerahan juga nih ya buat para camaba ternyata pertanian sama teknologi industri pertanian itu berbeda gitu. Oke, Ya, kalau dulu nih Kak, alasan Kakak milih jurusan ini itu kenapa Kak? Tahun nah 2017 ya? itu ya eh, awalnya tuh tahun 2016 kelas 11 SMA. Hmm? Saya juga memilih teknologi pertanian itu karena banyak isu-isu tentang pangan terutama kayak Indonesia kan sangat kaya akan hasil pertaniannya juga baik pertanian, perikanan, peternakan. Nah itu Hmm. saya memilih itu dan juga uh, searching juga mengenai jurusan teknologi pertanian seperti apa dan tertarik karena tidak mempelajari biologi sama sekali, tapi malah perhitungan, manajemen ekonomi. Nah itu Hmm. jadi saya langsung langsung tanya ke alumni bagaimana alumni SMA saya yang di situ, yang di TIP, kemudian searching, mencari tahu, terus konsentrasinya apa saja. Nah kemudian saya udah pada tahun 2017 waktu SNMPTN, alhamdulillah saya keterima di SNMPTN di teknologi industri pertanian dan saya cuma milih satu saja yaitu TIP Kak, teknologi industri Oke, pertanian UGM gitu. oke, udah keterima ya Kak ya? Alhamdulillah. Syukur. Gitu. Berhubungan juga ya sama pertanyaan yang tadi aku dari Moh underscore Titi Junaidi. Apa sih Ya. motivasi kuliah katanya gitu Kak? Motivasi kakak kuliah kuliah di TIP atau kuliah secara umum? Boleh nih Kak, dua-duanya nih Kak dijawab. Untuk secara umum yaitu ya motivasi saya kuliah ya karena untuk uh, mengembangkan pola berpikir yang kritis, analitik, dinamis, bahkan ini kan era-era Yap, disruption, yap. ya, era di mana seluruh teknologi akan sangat berkembang pesat di era ini, zaman era millennials, Kak. Hmm? Kemudian saya juga harus mengembangkan improve myself, jadi kayak kepribadian saya sama pola berpikir, keahlian saya juga harus dikembangkan karena zaman akan berubah, Hmm. terutama terus kemudian untuk keilmuan saya ini karena saya yakin bahwa agroindustri ini pertanian baik pertanian kompleks itu Hmm. terdiri dari bidang perikanan, peternakan, sama kehutanan, sama perkebunan itu sangat bakal ditingkatkan untuk meningkatkan Indonesia maju. Jadi saya lebih ke sektor agro juga gini aja kak. Gitu. Oh, gitu ya.
Nah, Gitu ya, ya. terus tadi kan dijelaskan ya secara umum tentang teknologi industri itu, industri pertanian itu seperti apa gitu. TIP ya Kak ya, disingkatnya kita ya. Ya, Nah, kalau TIP. Tania Suciati tuh nanya Kak, belajarnya tuh kayak di pasca panen gitu nggak sih Kak katanya? Oh, untuk sebenarnya lebih kalau TIP itu sendiri dari UGM sendiri itu tidak hanya pasca panen, bahkan pra panen pun, bahkan schedule plantation dari pra panen sampai barang itu didistribusikan ke retail-retail itu sampai ke situ keilmuannya, tidak hanya pasca panen saja. Tapi kami juga bisa memilih konsentrasi yang mana. Nanti banyak sekali pilihan konsentrasinya sesuai dengan passion kita dan minat kita, seperti itu. Oke, jadi nggak sama kali ya sama kayak jurusan pasca panen gitu ya. Dan nanti Oh tentang ya, konsentrasi kita akan kakak jelaskan ya selanjutnya nih. Tapi ya. sebelum konsentrasi aku mau tanya nih, Kak, mata kuliahnya tuh apa aja sih Kak? Untuk mata kuliahnya dari semester awal itu ya seperti biasa, ada terdapat matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar, bahkan biologi pun tidak ada dari sini. Oh iya. Biologi tidak ada sama sekali. Cuma di semester 3 terdapat mikrobiologi industri, itu mikrobiologi pangan, itu fokusnya. Enggak mikrobiologi yang seperti apa gitu, enggak. Yap, Yang lebih yap, ke detail ke biologi tidak ada. Bahkan ke yap. mikrobiologi pangan, kemudian nanti semester 4-nya lebih terkonsentrasi lagi, nanti ada mata kuliah statistika industri, kalkulus 1, kalkulus 2, kemudian ergonomi, sistem produksi, kemudian apa lagi ya, satuan proses, satuan operasi, itu lebih ke banyak ke fisika sih Kak. Semakin ke atas mungkin banyak perhitungannya, dan juga terdapat mata kuliah ekonomi juga, wajib ekonomi mikro, ekonomi makro, kemudian manajemen operasi, manajemen rantai pasok, Mhm. kemudian manajemen sumber daya manusia juga, seperti itu. Oke. Yang paling berkesan nih Kak, mata kuliah apa sejauh ini? Kalau saya lebih ke matematika industri atau kalkulus Kak. Itu dosennya Kenapa? karena uh, beliau cerdas, meskipun kebanyakan menganggap mahasiswa itu menganggap bahwa kalkulus itu sulit. Hmm. Sebenarnya tidak. Bahkan kalkulus itu melatih pola berpikir kita secara logika, melatih mengembangkan Hmm. pola pikir kita, cara kita menyelesaikan masalah. Kemudian ada juga mata kuliah satuan operasi yang lanjutannya matematika industri tadi, gimana cara kita mengelola suatu produksi pangan, mesinnya Hmm. bagaimana, itu menggunakan kalkulus sebenarnya Kak. Seperti itu. Saya berkesan, dan dosennya itu juga kalau menerangin itu detail banget Hmm. sampai dasarnya, dasar fundamentalnya seperti gimana agar mahasiswa itu mengerti paham konsepnya seperti itu. Oke, Gitu jadi ya. lulus gitu ya, sama yang Ya. tadi satunya ya. Mm-mm. Nah, terus kalau ini pasti banyak praktikumnya nggak sih Kak jurusan ini? Nah, banyak ya Kak. Paling banyak itu di semester 5 Kak, itu ada 5 praktikum dan tulis tangan. Itu Oke, ya tulis tulis tangan, tangan. laporan. Ya, semester 5. Untuk semester awal itu 2 sampai 3 praktikum itu aja. Yang paling banyak ya semester 5 kemarin. Wah, itu gila. Nah, Maksudnya banyak banget itu 5 praktikum. kita ya, Gimana Kak? bisa terlewati dengan baik ya akhirnya. Tapi Alhamdulillah. Yang penting alhamdulillah. telaten dan rajin. Gitu Hmm. aja. Oke. 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 Nah, kalau praktikum itu Kak, kayak apa sih Kak? Kira-kira kurang lebihnya gitu. Nah, alhamdulillah kalau di TIP sendiri itu di lab laboratorium, dan Hmm. kalaupun keluar itu paling itu praktikum pemasaran dan juga praktikum tenaga kerja itu di industri Kak. Jadi di UMKM seperti itu lebih lebih enak dan ilmunya lebih dapat. Hmm. Tidak seperti fakultas pertanian kayak biasanya kalau fakultas pertanian kan di lahan pertanian. Nah, kami sama sekali tidak meranah ke lahan pertanian gitu Pak. Ya, kebanyakan di itu industri UMKM dan juga di laboratorium seperti itu. Hmm. Oke. Dan salah satu praktikum yang paling berkesan tuh apa Kak? Dan kenapa gitu? Itu kalau praktikum yang paling besar itu
waktu praktikum teknik tata cara kerja, Kak. Nah, itu di suatu industri UMKM produksi tahu dan tempe, dan kami juga bisa sharing bagaimana ilmu ini loh, kita sharing bagaimana realnya seperti apa, dan kalau permasalahannya diselesaikan secara sains dan engineering seperti gimana. Nah, ternyata ya juga ada sinkronisasi seperti itu, Kak. Meskipun juga tantangannya itu bagaimana kami mendistribusikan ilmu yang sudah dipelajari di kelas diimplementasikan ke realnya nyatanya seperti apa. Itu tantangannya yang sangat menarik seperti itu. Oke. Nah, terus tadi kan udah mulai disinggung ya tentang konsentrasi ya. Berarti Ya, ada konsentrasi nih di jurusan ini ya. Terus apa aja, ya. Kak? Hmm. Kalau di TIP UGM sendiri itu konsentrasi itu tidak kalau di tidak apa kayak tidak ada departemen gitu, Kak. Jadi kayak konsentrasi di TIP UGM itu seperti penjurusan saja, sesuai minat dan sesuai minat. Jadi sesuai laboratorium. Jadi di TIP UGM itu terdapat 5 laboratorium, yaitu ada laboratorium sistem produksi, ada laboratorium bioindustri, ada laboratorium manajemen sistem industri, kemudian ada laboratorium reka industri dan produk samping, terdapat yang kelima itu terdapat laboratorium analisis mutu dan standarisasi. Nah, itu semua itu bisa dipilih oleh mahasiswa sendiri sesuai lab kebidangan keilmuannya gitu, Kak. Bisa Jadi dipilih tidak gimana? bisa dipilih di semester berapa, Kak? Itu mulainya semester itu langsung ke skripsi sih, Kak, sebenarnya. Oh, Soalnya gitu. selama semester 3 mulai semester 2 sampai semester 6 itu banyak sekali mata kuliah yang bersangkutan pada bidang kelima lab itu. Jadi kami mahasiswa TIP UGM bisa memilih sesuai minat dan keinginan dari mahasiswa itu sendiri. Jadi kalau untuk konsentrasinya itu tidak paten gitu, Kak. Jadi tidak langsung dari semester awal, semester 4 kan kalau untuk kehutanan UGM kan dari semester 4 milih jurusan manajemen hutan dan konservasi gitu. Dan kami tidak. Kami langsung ke skripsi semester 7 gitu. Oke, berarti sekarang udah mulai milih ya? Apa? Gimana, Kak? Jadi sekarang udah mulai milih ya? Ya, semester 7 ini. Apa tuh, Kak? Rencananya milih apa? Kalau saya berhubung kemarin sudah kerja praktek, saya lebih fokus ke sistem produksi, Kak. Oke. Jadi mengenai basicnya ke studi kasus di suatu industri gitu. Oke. Kalau kerja praktek itu di industri ya tadi ya, Kak? Ya, di antara semester 5 dan 6, Kak. Oke. Gitu. Biasanya ngapain aja tuh, Kak? Nah, itu kami sebenarnya itu mempersiapkan skripsi juga, Kak, ya, sebenarnya. Mini skripsi gitu. Untuk kalau mahasiswa TIP UGM bisa melanjutkan studi kerja prakteknya, topik khususnya kerja praktek ke skripsi itu sangat bisa dan gampang sekali. Kalau untuk kerja prakteknya itu sebenarnya kami selama 1 bulan di industri itu kami juga biasanya ada industrinya mengasihkan studi kasus atau topik permasalahan yang harus dibenahi, dan ada juga dari kami juga mengkonsultasikan menawarkan studi kasus seperti ini berdasarkan basic di industrinya itu sendiri gitu, Kak. Oke, berarti begitu ya pengalaman di industrinya tuh. Oke, nah kalau jalur masuk nih, Kak, di UGM sendiri itu ada apa aja sih, Kak? Kalau untuk jalur masuk itu ada 3, Kak. Itu pertama ada SNMPTN, itu jalur rapor, kemudian ada SBMPTN dan jalur utul mandiri gitu, Kak, di UGM. Itu ada 3. Oke, itu pasti infonya semua terpusat di webnya UGM ya, bisa dicek. Nah, ya, langsung ke um.ugm.ac.id itu aja, Kak. Oke, karena informasinya terpusat di situ dan itu web yang terpercaya pastinya, jangan ke yang lain gitu ya. Nah, kalau nanti semua pengen mengetahui TIP UGM seperti apa, kegiatan seperti apa, nanti bisa langsung kunjungi aja di Instagramnya Himatipa UGM, itu Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian UGM.
Nah, itu juga banyak kegiatan seperti apa, eventnya anak TIP UGM seperti apa, kemudian nanti terdapat juga akun Instagram Departemen TIP UGM sendiri, yaitu tip.ugm, itu juga bisa dikunjungi, biar tahu seperti apa TIP UGM itu, Kak. Iya. Oke, nah kalau misalnya seangkatan tuh biasanya penerimaannya berapa orang, Kak? Kalau untuk angkatan saya kemarin itu ada 87 mahasiswa. Hmm. Kalau untuk yang 2018 itu kemarin ada 103 mahasiswa. Hmm. Kemudian yang untuk 2019 itu turun jadi 90-an mahasiswa, Kak. Seperti itu. Angkatan saya Berarti, paling sedikit gitu, oke, berarti 87. 80 sampai 100 orang ya? Ya, 80 Ah, sampai 100 lah range-nya. berarti apa ya, persaingan keketatan masuknya tuh lumayan juga ya, Kak ya? Nah, jadi kalau berdasarkan data 2018 Kak ya, kan di UGM itu terdapat klaster. Kalau di Yep. TIP UGM itu jadi termasuk klaster agro. Nah, Hmm. untuk TIP UGM itu kalau ini berdasarkan data data apa ya kayak apa istilahnya passing grade ya, passing grade ya. Yep. Nah, passing grade kemarin ya saya lihat datanya itu TIP UGM paling ketat sendiri, Oke. paling ya TIP Yep. UGM paling disusul lagi TIP HP UGM teknologi pangan itu Mhm. Kak, dua itu. Jadi yang Camaba yang minat tuh harus ikhtiarnya harus lebih kencang gitu ya sama doanya ya. Ya, Kak. Soalnya kan TIP UGM juga kalau TIP di luar Indonesia kan juga maju Kak, seperti Thailand juga, Belanda, Hmm. Belgia. Hmm. Jadi mereka sama Thailand pun Indonesia masih kalah sebenarnya Kak. Gitu. Oke. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kan udah Ya. dari 2017 ya kuliah di UGM ini, pasti banyak banget nih pengalaman yang bisa jadi pelajaran untuk teman-teman gitu. Nah, boleh ngasih tips nggak, Kak, ke para maba gitu ya? Apa sih yang harus mereka siapin, apa yang harus mereka lakuin gitu biar bisa survive di jurusan ini nantinya? Jalani aja sebenarnya Kak. Eh, jalani aja. Yang penting kerjasama dengan teman, Hmm. kerjasama dengan positif, membentuk group discussion, kelompok belajar, itu yang lebih giat lagi dan rajin. Jangan sampai lengah, karena di TIP itu sangat kompleks keilmuannya dan sangat menarik untuk dipelajari. Hmm. Teman-teman juga bisa mengeksplorasi teman-teman juga, gitu Kak. Oke. Jadi survive aja, pokoknya rajin, belajarnya tekun, tapi jangan lupa untuk selalu aktif di kegiatan kampus, Kak. Itu lebih penting juga. Karena ya, Oke. seperti itu. Jalan gitu ya, aktif di kegiatan kampus pun harus jalan juga ya, harus balance ya. Ya, Kak. Gitu. Oke, nah ini katanya dari Kak Akbar itu mahasiswa berprestasi TIP UGM ya, Kak Oh, ya? enggak. Nah, ini enggak, Kak. Jadi itu Kesatria Revo, Kak. Itu ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian itu, Kak. Oke, halo Kak Satria. Ya, Tadi udah itu ketuanya, Kak. Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian UGM itu. Itu ya, yang tadi ya itu ketuanya Kak. Jadi ketuanya juga gabung ini. Nah itu juga ada nanti buat teman-teman mahasiswa baru yang pengen tahu pengen tahu hmm? TIP UGM seperti apa, langsung kunjungi saja di himatipa_UGM Kak. Nah itu sudah Ya. dituliskan sama sama ketua himatipanya itu sendiri. Ya, Oke, terima itu kasih Kak. Kak Satria udah bergabung juga nih. Ya Kak, sama-sama. Nah, Oke nih Kak, ini juga jadi pertanyaan yang paling banyak ditanya ya tentang prospek ya. kerja dan itu biasanya kerja di mana Kak? Kebanyakan kalau dari alumni TIP itu sendiri industri FMCG Kak ya, fast moving customer goods kayak Indofood, Nutrifood, terus Unilever itu banyak banget Kak. Dan Hmm? juga ada di perkebunan, di PTPN, luas banget Kak sebenarnya TIP UGM itu. Dan kami juga diberkahi keilmuan yang analitik banget. Jadi kayak Hmm? pengetahuan bahan agroindustri seperti apa gitu. Jadi itulah yang membedakan jurusan kami teknologi industri pertanian dengan teknik industri seperti itu Kak. Kalau di teknik industri kan ke manufaktur. Nah Mhm. kalau TIP sendiri itu di jurusan di industri pangan seperti itu Kak. Hmm. Oke, dan pasti luas banget ya namanya industri pangan ya.
Ya kak, FMCG terutama. Nah, terus Kak, pertanyaan terakhir dari aku tentang rencana dan harapan setelah lulus nih Kak. Seperti apa, boleh di-share Kak? eh Waduh, untuk kedepannya kak ya. Yap. Nah, untuk cita-cita kedepannya, seenggaknya saya punya cita-cita itu pengen melanjutkan studi kak di Hmm, Wageningen University amin. Belanda. Amin. Ini cuma cita-cita saya, ngambil Food Quality and Management and Supply Chain di Wageningen University. Kemudian juga saya sebenarnya pengen jadi akademisi, Hmm, menjadi dosen di UGM juga atau di UB seperti itu kak. Ya, kalau untuk ke industri saya pengen, kalau untuk kerja, lebih ke industri kak, di FMCG sebagai MT Management Train di situ. oke, amin. Semoga terwujud ya Amin. segala harapannya ke Amin. depan. Terima kasih, Kak. Ya, Ini ada pertanyaan nih Kak dari Tania Suciati. Perbedaan TIP ya. sama teknologi pangan tuh Kak, apa Kak? Kira-kira gitu ya. Jadi kalau untuk teknologi pangan itu sendiri itu lebih ke rekayasa pangannya kak. Jadi kayak food engineering. Jadi Mhm. mengenai apa? Lebih mendetail ke kayak komposisi gizi, terus apa bagaimana cara membuat produk yang, kalau teknologi pangan itu membuat produk gitu kak, membuat produk pangan yang memiliki value Mhm. yang baik untuk dikonsumsi ya gitu kan. Untuk TIP sendiri itu lebih ke produksinya kak. Jadi produksinya, mekanisasinya, sistem produksinya seperti apa yang lebih efektif dan efisien seperti itu. Oke. Itu ya perbedaannya. Pasti fokusnya juga beda kali ya karena TIP ini lebih ke hitungan gitu ya daripada Ya, pangan gitu. Oke, makasih banyak nih Kak Akbar udah mau sharing dengan kita tentang pengalaman kuliahnya, tentang informasi jurusannya. Pasti bermanfaat banget nih untuk teman-teman di sana. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman mau nanya, boleh nggak nih kalau misalnya DM kakaknya nih untuk oh ya nggak informasi. apa-apa. Ya, Oke, monggo kak. Ya, Sofa atau ke Himatipa tadi ya, Himatipa underscore ya, UGM ya. langsung ke Himatipa_UGM itu langsung dijawab oleh adminnya. Adminnya itu keren banget, fast Oke, respon banget. Gitu kak. Sofa ya, Kak Akbar ya. Ya. Oke, terus Kak, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.